Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, Engkau juga mencurahkan kasih setiamu, kasih karuniamu kepada setiap kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Kau juga melindungi setiap kami dari kuasa si jahat, kegelapan, sakit penyakit, bencana, wabah, dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa supaya mereka yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan yang rumit, bahkan di dalam sakit penyakit, kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu supaya mereka menjadi sembuh dan pulih dan diberkati dan diberikan hikmat oleh Tuhan dan mendapatkan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita melihat sebuah pohon produktif, dan kemudian kita menanamnya, dan kemudian sekian tahun tidak berbuah, kurang lebih apa pendapat kita? Pasti kita akan mencangkul, mungkin kita akan memberikan pupuk, dan sebagainya. Tetapi kalau terus-terusan tidak bisa, bagaimana saudara? Berarti pohon itu tidak menghasilkan buahnya. Itulah kerap kali Tuhan mengatakan hidup kita ini seperti pohon itu. Jikalau kita tidak berbuah, maka hidup kita, pohon itu akan ditebang. Dan di dalam firman-Nya juga dikatakan bahwa diberi kesempatan 3 tahun supaya diberi pupuk, dan kalau tidak berbuah silakan tebang. Itu Yesus katakan melalui satu perumpamaan untuk bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah. Loh, buahnya ada. Doa, puasa, pujian, tinggal di bait Allah, saudara. Mengikuti hukum Taurat, agamawinya bagus. Buah kehidupannya tidak ada, saudara. Menjadi sombong, ya. Orangnya menjadi kikir, suka menghakimi orang, dan sebagainya. Mencari keuntungan, rumah Allah boleh menjadi sarang penyamun, dan sebagainya. Sebab itu, saudara, akhirnya Yesus berkata melalui perumpamaan, diberi waktu 3 tahun dan Tuhan akan membuat tanah itu subur. Tapi tidak bisa. Itulah pelayanan Yesus 3 tahun untuk bangsa Israel. Karena tidak bisa, maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain dan mereka tidak mendapatkannya. Tetapi Tuhan ingin juga ketika keselamatan diberikan kepada bangsa lain, Tuhan ingin ada buahnya, saudara. Yaitu buah, bukan buah rohani agamawi, doa kita lebih panjang, pujian kita lebih mewah, saudara, lebih bagus. Ya, kita ikuti doa, puasa, tata cara agama, itu boleh. Tetapi buah kehidupan itu penting. Mari kita lihat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Sehingga Tuhan mengajarkan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau buahnya tidak baik, berarti pohon itu tidak baik. Kalau buahnya baik, berarti pohonnya baik. Sehingga Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk melihat pohonnya saja, saudara. Tapi Tuhan ingin mengajar kepada kita, jangan melihat orang itu rohaninya tinggi, pakaiannya putih, jubahnya panjang, doa-doa, saudara. Dan khotbahnya mungkin fasih kata. Tetapi coba lihat buah kehidupannya. Di rumah bagaimana, di keluarga bagaimana, di antara pertemanan masyarakat bagaimana, di jemaat bagaimana. Apakah dia seorang egois, seorang yang kekir, seorang yang mudah tersinggung, pemarah, dan lain sebagainya. Bagaimana saudara? Kita mesti melihat hal itu dengan jelas. Sebab itu ada satu ajaran yang perlu kita renungkan pada hari ini, yaitu saudara, apapun yang terjadi, mari kita mengeluarkan buah dalam kehidupan kita. Buah saja, saudara. Kalau buahnya baik, pasti ada pohonnya. Dan pohon itu pasti baik juga. Kerap kali kita di rumah, kita nunjukkan, oh, aku ini ada Roh Kudus. Aku ini punya Roh Kudus. Aku bisa berbahasa Roh Kudus. Tanda-tanda Roh Kudus ada padaku. Aku doa bisa panjang, bisa nubuatan, bisa ngusir setan, saudara. Dan sebagainya. Tetapi tidak ada buah. Salah satu contoh buah adalah kasih. Jikalau tidak ada kasih, 1 Korintus 13 mengatakan tidak ada gunanya. Walaupun imannya sempurna memindahkan gunung, bisa berbahasa malaikat,
Saudara, punya pengetahuan hikmat, kalau nggak ada kasih tidak ada guna. Artinya di sini jangan lagi menunjukkan tentang saudara, yaitu karunia-karunianya saja, tetapi dibutuhkan adalah buahnya. Ingat, Yesus juga mengajarkan, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu? Tapi Yesus katakan, enyalah kamu. Kenapa? Sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang berseru, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga, tapi orang melakukan kehendak Bapakku. Artinya jangan berbuat jahat. Hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang rajin, saudara, itu perlu, itu buah. Sebab itu kita lihat Matius pasal 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mari hari ini jangan berkata kepada banyak orang, aku punya Roh Kudus, aku diurapi Roh Kudus, aku penuh Roh Kudus, aku bisa berbahasa dan tanda-tandanya. Tidak perlu lagi. Tunjukkan buah itu dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada buah, pasti ada pohonnya. Kalau buahnya baik, pasti pohonnya baik. Saudara, jikalau saudara masih punya pergumulan masalah yang begitu banyak, namanya di dunia pasti ada pergumulan. Dan Tuhan selalu menawarkan untuk menolong kita. Tuhan pernah mengusir setan, menyembuhkan orang, melakukan mujizat, dan sebagainya. Hari ini, jikalau engkau dalam pergumulan, masalah persoalan apapun juga, keuangan, karir, studi, ekonomi, keluarga, utang piutang, semuanya, saudara, tidak ada damai, terancam, takut, atau saudara dalam kuasa si jahat, tumpangkan tanganmu di dadamu. Demikian juga kalau engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah, kata Yesus, dengan iman kamu akan disembuhkan, dipulihkan. Imanmu menyembuhkan engkau. Kita berdoa dalam nama Yesus, biar imannya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan, kemenangan kepada mereka, memberikan jalan keluar, membebaskan, memberikan damai sejahtera, dan memberkati mereka. Terimalah dalam Yesus, dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.